Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa, ibu yang akan memimpinnya. Nah, anak-anak berdoa di dalam hati berdasarkan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba diperiksa teman sebangkunya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Nah, anak-anak, kita harus selalu membiasakan sikap disiplin. Karena sikap disiplin itu sangat penting sekali. Contohnya seperti bangun dan berangkat ke sekolah dengan tepat waktu. Kemudian ketika misalkan kita tidak berangkat ke sekolah karena sakit ataupun izin. Nah, jangan lupa untuk memberitahu atau memberi kabar kepada ibu ya. Nah, sikap disiplin itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu agar kita lebih mudah untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Yuk anak-anak, semuanya berdiri dulu. Garuda Pancasila. Masih ingat kemarin kita belajar apa saja? Betul, kemarin kita telah mempelajari mengenai cita-cita dan pertumbuhan serta perkembangan hewan. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 2, masih di tema 6, subtema 1 mengenai aku dan cita-citaku. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan bernyanyi, siswa mampu mengidentifikasi tempo lagu dengan tepat. Yang selanjutnya, melalui kegiatan mengamati satu buah puisi, siswa mampu memahami makna dari puisi tersebut. Yang terakhir yaitu melalui kegiatan mengamati daur hidup kupu-kupu dan belalang, siswa mampu membuat kesimpulan mengenai daur hidup makhluk hidup dengan tepat. Sebelumnya ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu cita-cita? Benar ya? Nah, anak-anak, setiap orang ketika dewasa nanti pasti berkeinginan untuk memiliki pekerjaan. Nah, keinginan itulah yang dinamakan cita-cita.
Untuk menggapai apa yang kita cita-citakan, kita harus rajin belajar dan pantang menyerah untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Cita-cita bukan hanya sekedar profesi saja. Cita-cita bisa berupa keinginan atau minat kalian. Contohnya, ibu, saya suka bermain sepak bola. Suatu saat nanti, kalian bisa menjadi seorang pemain sepak bola yang profesional. Contoh lain misal, ibu, saya suka bernyanyi. Apakah suatu saat nanti itu bisa dijadikan sebuah cita-cita? Tentu saja bisa. Suatu saat nanti, kalau misalkan kita suka bernyanyi, bisa menjadi seorang penyanyi yang profesional. Terus selanjutnya misal, ibu, aku menyukai tumbuhan dan hewan. Nah, ketika dewasa nanti, ia bisa menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Nah, ketika kita memiliki cita-cita, kita harus berusaha meraihnya dari sekarang. Contohnya tadi misal, cita-cita Siti ingin menjadi seorang peneliti. Maka dari sekarang, Siti harus banyak-banyak membaca buku mengenai tumbuhan dan hewan, mencari pengetahuan-pengetahuan mengenai tumbuhan dan hewan. Karena pengetahuan yang kita miliki akan menjadi bekal kita untuk mencapai cita-cita. Nah, anak-anak sekarang boleh diperhatikan ke depan ya. Ibu memiliki satu buah gambar. Nah, boleh diperhatikan di gambar terdapat ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, manusia, tumbuhan, dan hewan itu membutuhkan air dalam hidup. Nah, air itu bisa berasal dari air hujan ataupun sumber mata air. Nah, anak-anak hafal lagu Tik 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 Bunyi Hujan? Sudah hafal ya? Nah, karena sudah hafal semuanya, mari kita menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan secara bersama-sama. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tadi ketika menyanyi lagu Tik Tik Bunyi Hujan, lagunya cepat atau lambat? Benar, lagu Tik Tik Bunyi Hujan tadi lambat ya. Nah, dalam menyanyikan lagu, ada lagu yang dinyanyikan secara cepat dan ada juga lagu yang dinyanyikan secara lambat. Cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan dinamakan tempo lagu. Nah, tempo lagu ada yang bertempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lambat istilah lainnya yaitu adagio, tempo sedang istilah lainnya andante, dan tempo cepat allegro. Di buku halaman 15 terdapat satu buah puisi yang berjudul Cita-Citaku karya Angelica. Nah, sekarang di sini Ibu akan membacakan puisi tersebut. Kalian simak baik-baik ya. Cita-Citaku karya Angelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang, mendayu, seakan berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi seorang pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi seorang pemain biola.
langkah-langkah ku jalani, semua cobaan aku lewati untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Semua akan aku perjuangkan. Puisi tadi berisi seseorang yang menyukai bermain alat musik biola. Kemudian ia bercita-cita menjadi seorang pemain biola yang profesional. Nah, dia berusaha dengan keras untuk menggapai cita-citanya, yaitu menjadi seorang pemain biola yang profesional. Ketika kita membaca puisi, kita harus mampu menyampaikan maksud dari puisi yang kita bacakan, sehingga para pendengar mampu memahami maksud dari puisi tersebut. Tadi di awal kita sudah mengamati gambar yang ini ya. Nah, di gambar terdapat berbagai macam hewan. Salah satunya yaitu gambar kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini merupakan hewan dengan metamorfosis sempurna. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk tubuh selama daur hidup kupu-kupu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat ya di gambarnya di layar. Nah, itu merupakan gambar siklus hidup kupu-kupu. Mengenai metamorfosis, terdapat metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk metamorfosis sempurna sendiri, contohnya tadi ya, seperti kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis sempurna merupakan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, akan tetapi mengalami pertambahan ukuran besarnya. Contohnya seperti ayam. Bisa dilihat ya di gambar, ayam diawali dengan telur. Kemudian telur menetas, bentuknya tetap seperti itu. Kemudian ayam membesar, bentuknya tetap seperti itu, tapi ukurannya hanya bertambah besar saja. Dan ketika ayam lebih besar lagi, bentuknya tetap sama, akan tetapi ukuran tubuhnya berbeda, yaitu semakin membesar. Nah, setelah mengamati siklus hidup kupu-kupu dan ayam, ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4-5 orang. Nah, kemudian setelah kalian terbagi ke dalam beberapa kelompok, kalian amati siklus hidup kupu-kupu dan siklus hidup ayam. Kemudian kalian cari perbedaannya apa saja. Nah, kemudian selanjutnya kalian tuliskan contoh-contoh hewan lain yang mengalami siklus hidup dengan cara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Setelah kalian mendapatkan hasilnya, nanti boleh dipresentasikan ke depan oleh satu orang dari setiap kelompoknya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sekarang hari ini, tadi kita sudah belajar apa aja? Betul, mengenai cita-cita. Terus apa lagi? Lagu Tik-Tik Hujan. Betul. Terus puisi cita-citaku. Dan terakhir tadi mengenai siklus hidup kupu-kupu dan siklus hidup ayam. Hari ini ibu tugaskan kalian di rumah untuk mencari gambar-gambar siklus hidup hewan. Kemudian kalian bisa mencari gambarnya di koran, di majalah, dan sebagainya. Kemudian kalian gunting gambar tersebut dan kalian tempel di kertas HVS. Besok bisa dibawa ya tugasnya, biar ibu kasih penilaian. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai.
selesai. Alhamdulillah, sekarang kalian bisa pulang. Hati-hati di jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.